Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilar Aprendibowo dari Ekonomi Syariah kelas B dengan NIM 22101116046. Kali ini saya akan membahas tentang teori 10 prinsip ekonomi dari Gregory Mankiw. Sebelumnya, Mankiw adalah seorang ahli ekonomi makro yang terkenal di Amerika Serikat. Mankiw terkenal di dunia akademis karena karyanya tentang ekonomi Keynesian baru. Salah satunya seperti 10 prinsip ekonomi. Berikut adalah penjelasan tentang 10 prinsip ekonomi. Sederhananya, prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan kecil-kecilan untuk memperoleh hasil yang maksimal. 10 prinsip ekonomi berdasarkan pada 10 poin. Yang pertama adalah orang-orang menghadapi pertukaran atau trade-off. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, seseorang harus mengorbankan sesuatu yang lain. Pembuatan keputusan menghadapkan manusia pada pertukaran dan merelakan sesuatu yang ingin dituju. Dalam pertukaran atau trade-off ini, masyarakat harus menghadapi kompromi antara efisiensi dengan keadilan atau kesetaraan. Efisiensi adalah kondisi di mana masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal atas penggunaan sumber daya yang langka. Keadilan artinya manfaat dari sumber-sumber daya tersebut didistribusikan secara adil di anggota masyarakat. Poin yang kedua, ada biaya adalah apa yang orang korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan ekonomi, seseorang harus mengetahui biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang ditimbulkan oleh tindakan yang akan dilakukan. Untuk sebuah tindakan, seseorang harus mengorbankan sesuatu. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu yang dikenal sebagai biaya peluang atau biaya kesempatan atau opportunity cost. Poin yang ketiga, orang rasional berpikir pada batas-batas. Seseorang selalu melakukan perubahan kecil dalam perencanaan kegiatannya untuk meraih keuntungan maksimal dari proses tersebut. Perubahan kecil ini disebut perubahan marginal atau marginal change karena terjadi di sekitar tepi. Dan orang-orang yang membuat keputusan dengan cara membandingkan keuntungan marginal dan biaya marginal akan mendapatkan keuntungan yang sesuai. Perbandingan keuntungan dan biaya marginal akan membuat seseorang mengambil keputusan yang benar. Poin yang keempat, orang tanggap terhadap intensif. Perilaku orang atau perusahaan bisa berubah menurut variabel-variabel dalam lingkungan seperti biaya dan keuntungan atau cost and benefit. Keputusan untuk memilih suatu alternatif berdasarkan keuntungan marginal, pilihan tersebut lebih besar daripada biaya marginal. Yang kelima, perdagangan menguntungkan semua pihak. Perdagangan biasanya terjadi karena suatu negara tidak mempunyai sumber daya yang dibutuhkan, sedangkan negara lain memiliki sumber daya tersebut. Perdagangan yang dilakukan antara kedua belah pihak, baik individu maupun kelompok, ataupun negara, akan menguntungkan keduanya. Perdagangan mendorong orang atau negara menjadi berspesialisasi dalam keahlian khusus, seperti Indonesia sebagai produsen beras dan banyak negara lainnya yang memproduksi suatu hal yang hanya ada di negaranya. Yang keenam, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Market ekonomi adalah jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber dayanya melalui keputusan-keputusan terdesentralisasi dari berbagai perusahaan dan rumah tangga. Artinya, perencana penilaian terpusat atau tersentralisasi digantikan oleh penilaian jutaan rumah tangga dan perusahaan. Dalam sebuah market ekonomi, rumah tangga menentukan akan bekerja dengan perusahaan apa dan akan membeli apa dengan pendapatan mereka. Perusahaan akan menentukan siapa yang akan bekerja dan barang apa yang akan dihasilkan. Rumah tangga dan perusahaan dapat berkomunikasi satu sama lain untuk barang dan jasa yang dikenal sebagai pasar. Rumah tangga dan perusahaan mempertimbangkan harga saat mengambil keputusan untuk membeli dan menjual.
Tanpa sadar, rumah tangga dan perusahaan memperhitungkan manfaat dari biaya tindakan secara sosial. Akibatnya, harga-harga yang ditentukan memandu dan mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mencapai hasil yang kebanyakan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, pajak yang dikenakan oleh pemerintah berdampak pada perubahan harga, dan harga tersebut merubah keputusan produsen dan konsumen. Pasar dapat menentukan harga mereka sendiri. Namun, dengan pajak dan subsidi, harga pasar bisa berubah sesuai apa yang diinginkan pemerintah. Yang ketujuh, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Ketika pasar gagal mendistribusikan sumber daya secara efisien yang berakibat menurunkan efisiensi, maka terjadi kegagalan pasar atau market failure. Ketika terjadi kegagalan pasar, pemerintah dapat melakukan intervensi di bidang ekonomi dengan melakukan beberapa aturan. Campur tangan pemerintah ini mendukung efisiensi dan keadilan untuk meningkatkan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika gagal mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dengan kekuatannya sendiri, menyebabkan pasar antara lain externality dan kekuatan pasar gagal. Externality adalah dampak tindakan seseorang atau perusahaan terhadap kesejahteraan orang lain. Kekuasaan pasar adalah kemampuan sekelompok orang untuk mengatur harga-harga di pasar. Selanjutnya yang ke-8, standar hidup. Standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Standar hidup dapat diukur dari perbedaan. Yang pertama ada perbandingan pendapatan perorangan atau pendapatan per kapita, dan yang kedua ada perbandingan nilai total produksi nasional atau PDB. Adanya variasi standar-standar hidup berkaitan dengan perbedaan produktivitas menyebabkan negara-negara yang memiliki produktivitas tinggi akan lebih maju standar hidupnya daripada negara yang produktivitasnya rendah. Hal tersebut disebabkan karena ketika suatu negara dapat memproduksi semua hal yang mereka butuhkan atau bahkan lebih dari yang mereka butuhkan, mereka dapat melakukan kegiatan seperti ekspor pada hasil produksi mereka yang lebih dari kebutuhan negara mereka. Hal tersebut membuat perekonomian dan sistem pemerintahannya lebih maju dibandingkan negara-negara yang produksinya lebih rendah. Yang ke-9, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Ketika uang tercetak terlalu banyak, maka peredarannya tidak akan dapat terkendali. Semakin banyak uang yang tersebar, maka harga barang akan semakin naik karena jumlah uang yang lebih. Inflasi adalah keadaan di mana tingkat harga mengalami kenaikan secara keseluruhan pada perekonomian. Salah satu penyebab inflasi adalah pertumbuhan uang yang meningkat drastis dibandingkan dengan aksesibilitas layanan dan barang di pasar. Maka ketika pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar, maka akan berakibat nilai uang itu akan turun. Seperti yang terjadi pada negara Zimbabwe yang mereka mencetak uang terlalu banyak, dan yang terjadi adalah semua harga barang yang di sana meningkat drastis dan tidak dapat terkendali. Bahkan uang yang mereka gunakan telah di luar batas atau sangat melampaui batas, jauh dari sebelum inflasi. Yang ke-10 ada masyarakat menghadapi pertukaran atau trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kebijakan untuk mengurangi inflasi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran, dan kebijakan untuk mengurangi pengangguran menyebabkan peningkatan inflasi. Keduanya disebabkan karena ketika mengurangi inflasi, maka akan banyak
pekerjaan atau bidang pekerjaan yang akan tertutup, dan sebaliknya ketika kebijakan untuk mengurangi pengangguran, maka para pekerja akan mendapatkan gaji dan uang yang tersebar akan lebih banyak daripada sebelumnya. Namun, konsep ini berakhir pada 1970 ketika inflasi dan pengangguran muncul berdampingan pada puncak maksimumnya. Dengan demikian, hubungan antara inflasi dan pengangguran bersifat sementara.